Dokter Dian, korban kecelakaan bus umroh, dikenal penyayang dan baik hati. Polisi gagalkan aksi bentrok dua kelompok gangster di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan, hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Sari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Suasana duka masih menyelimuti kediaman Dr. Dian Novita, salah satu korban kecelakaan rombongan bus jamaah umroh di Arab Saudi. Dari keterangan keluarga, Dr. Dian, yang juga Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo, dikenal sebagai sosok yang baik, perhatian dan penyayang terhadap keluarga. Suasana duka masih menyelimuti kediaman rumah Dr. Dian Novita di Desa Sumberjo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro pada hari Sabtu. Karangan bunga bela sungkawa masih berjejer di depan rumah dan beberapa kerabat masih berdatangan untuk melayat. Seperti diketahui, Dr. Dian Novita merupakan salah satu korban meninggal dalam kecelakaan bus jamaah umroh di Arab Saudi. Kepergian Dr. Dian Novita menjadi duka mendalam bagi keluarga besar. Almarhumah juga meninggalkan dua anak yang masih kecil. Menurut Sri Wahyurini, ibu korban, sebelum berangkat, Dr. Dian Novita bersama sang suami, Lukman Hakim, sempat berpamitan dengan keluarga. Selain itu, Dr. Dian Novita sudah mempersiapkan sedekah supaya nanti dapat diberikan kepada warga maupun kerabat. Ibu korban menambahkan, sebelum mendapatkan kabar insiden tersebut, anaknya sempat mengirim pesan terakhir melalui WhatsApp agar ibunya membayarkan zakat anak-anaknya di sekolah, serta memberikan kabar kepada kakak kandungnya meminta kelancaran dan kemudahan. Semasa hidup, almarhumah dikenal ringan tangan untuk membantu orang lain, perhatian dan penyayang terhadap keluarga maupun teman-temannya. Terutama sama keluarga, anaknya seperti apa? Anaknya itu memang ya masih kecil-kecil, tapi sudah dididik untuk bermasyarakat. Dalam arti begini, kalau ada temannya yang misalkan itu apa dibelikan sama dia, dikasihkan teman-temannya, ini bersedekah untuk teman-temanku gitu. Seperti mau lebaran ini, dua-duanya itu sudah bawa tas, sudah diisi uang. Jadi ini nanti kalau di Burno, ini dibagikan ke keluarga-keluarga ya, kamu yang bagikan, ini untuk teman-temanmu yang di sana. Itu sudah kemarin juga saya bawakan budenya. Jadi memang anak-anak dididik untuk bersedekah. Kalau Dokter Novita sendiri kebiasaannya juga sama ya Bu ya? Sama, dia kegiatannya yaitu kalau misalkan ada teman yang kesulitan, itu dia pasti membagi rezekinya, tidak pernah, tidak peduli itu orang lain. Itu terakhir sebelum adanya kejadian, Dokter Novita itu sempat ngabari keluarga enggak Bu? Ada komunikasi terakhir Bu, dengan... komunikasi terakhir dengan Sinten? Waktu sebelum kecelakaan itu sehari itu kok enggak ada, cuman dia WA saya kalau anaknya harus membayar zakat selambat-lambatnya besok mah 40.000, selambat-lambatnya besok di sekolah melalui wali kelasnya. Dia WA ke saya ya, hanya itu WA terakhirnya dia ke saya. Sementara itu, sang suami yakni Lukman Hakim dilaporkan dalam keadaan mengalami luka-luka dan saat ini masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, Ketua DPRD Bojonegoro turut berbela-sungkawa atas kejadian kecelakaan rombongan bus umroh yang menyebabkan dua warga Bojonegoro meninggal dunia. Kecelakaan maut bus rombongan jamaah umroh Indonesia di Wadi Kudain atau Madinah, Mekarut pada Jumat siang 20 Maret 2025 sekitar pukul 13.30 waktu Arab Saudi menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan.
Dalam kecelakaan tersebut sebanyak 20 orang jamaah menjadi korban. 6 orang meninggal dunia, sementara sisanya mengalami luka-luka. Dari 6 orang yang meninggal, 2 diantaranya merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Korban diketahui Dr. Dianovita, Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo, dan Eni Sudarwati, anggota DPRD Bojonegoro dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ucapan bela sungkawa atas kejadian tersebut juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar. Menurutnya, kedua korban, baik Eni Sudarwati maupun Dr. Dianovita, adalah pejuang-pejuang gigih di bidangnya masing-masing. Di mana Eni Sudarwati juga dikenal merupakan anggota DPRD yang satu partai dengannya, dikenal memiliki kontribusi tinggi, dedikasi serta tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Sementara Dr. Dianovita dikenalnya sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo yang memiliki etos kerja yang sangat luar biasa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Umar menambahkan, keluarga Dr. Dianovita berharap jenazahnya bisa dibawa pulang ke Indonesia. Umar berharap seluruh pihak, baik pihak Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Arab Saudi maupun pihak-pihak yang bisa andil terhadap keinginan keluarga untuk berharap bisa dipulangkan, maka bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita semuanya berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya 2 jamaah umroh asal Kabupaten Bojonegoro yang meninggal dunia. Salah satunya adalah kebetulan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Bu Eni Sudarwati dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian yang kedua Dr. Dianovita atau Dr. Tata yang merupakan Wakil Direktur dari RSIM Sumberjo Kabupaten Bojonegoro yang kebetulan masih saudara sepupu saya. Ini tentu sangat memukul kita semuanya yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kedua beliau ini juga merupakan pejuang-pejuang di bidangnya masing-masing, yang tentu Bu Eni Sudarwati di DPRD di fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga memiliki kontribusi yang sangat luar biasa, pejuang yang tangguh, berdedikasi yang tinggi. Kita mengenal beliau cukup bertanggung jawab terhadap tugasnya. Begitu juga Dr. Tata di RSIM Sumberjo Bojonegoro juga memiliki etos kerja yang sangat luar biasa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kita semuanya prihatin, kita semuanya berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan kekuatan. Kemudian Mas Lukman Hakim pada waktu video call tadi malam juga menyampaikan bahwa ingin sekali membawa jenazah dari istrinya untuk bisa dipulangkan ke Indonesia. Tentu ini kita berharap kepada seluruh pihak atau semua pihak Kedubes RI yang ada di Arab Saudi maupun komponen-komponen yang lain yang bisa memberikan andil terhadap keinginan dari keluarga korban atau suami korban agar memulangkan jenazahnya ke Indonesia bisa dibantu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, sekelompok gangster remaja konvoy menyusuri jalanan Kabupaten Tuban. Sambil mengendarai sepeda motor, mereka mencari kelompok gangster lain untuk balas dendam. Beruntung rencana penyerangan tersebut berhasil digagalkan tim Jatanras Polres Tuban. Tim Jatanras Polres Tuban menggagalkan upaya balas dendam sekelompok gangster remaja yang akan menyerang kelompok lain. Para remaja ini ditangkap saat menyisir sejumlah lokasi sambil mengendarai sepeda motor di kawasan Tuban Kota Sabtu dini hari. Penggagalan bentrokan antar gangster tersebut bermula dari informasi masyarakat. Tim Jatanras Polres Tuban yang sedang melakukan patroli malam kemudian melakukan penelusuran dan menemukan adanya sekelompok remaja berkendara motor dalam satu iring-iringan. Ketika hendak diberhentikan, rombongan itu justru tancap gas. Polisi tak tinggal diam, pengejaran pun dilakukan hingga akhirnya para remaja tersebut berhasil diamankan. Berdasarkan pengakuan salah satu remaja, mereka berkonvoi untuk mencari anggota gangster lain. Hal tersebut dilakukan sebagai aksi balas dendam atas penyerangan yang dilakukan gangster lain beberapa waktu lalu.
Dalam pemeriksaan, polisi tidak menemukan senjata tajam. Namun untuk mencegah hal buruk, petugas memberikan pembinaan fisik dan mental. Para remaja ini dihukum 10 kali push up, dilanjut mengucapkan janji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Ya, ini menindaklanjuti laporan masyarakat 3 hari yang lalu bahwa ada seseorang yang membawa sajam di jalan CT dari Garut. Maka kami setelah acara patroli malam menjelang sahur, kebetulan kita ketemukan dan ternyata dia juga menjadi korban. Malam ini dia mau balas dendam. Ceritanya dia mau balas dendam beberapa orang. Kemudian kami gagalkan pas kami lewat. Mari kita kami kejar. Ini mau nyari gangster yang sebelumnya gitu Mas? Ya, dia dendam dengan kelompok yang sebelumnya. Ini sering Pak kayak gitu? Mereka? Ya sebenarnya sering menjelang patroli, makanya kami sering patroli menjelang sahur untuk mencegah terjadi tidak lainnya. Ada yang bawa sajam nggak Pak? Ada yang bawa sajam atau? Tadi itu Pak, ini apa namanya? Untuk memberikan efek jerah ini tadi di siapa? tadi ada tindakan fisik, kami himbau sosialisasi supaya ibu aja lah. Sementara dilepaskan dulu. Kita lepaskan. Ada beberapa yang diamankan tadi saat di lokasi? Hanya 5 basah, 1 aktif. Setelah mendapatkan pembinaan, para remaja tersebut akhirnya dipulangkan. Polisi berharap mereka benar-benar sadar dan tidak lagi terlibat dalam aksi kekerasan. Pihak kepolisian juga menghimbau orang tua agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anak mereka, terutama di malam hari. Tawuran dan aksi balas dendam seringkali terjadi karena kurangnya pengawasan dan salah pergaulan. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, 2 blok kandang ayam di Ngawi terbakar, kerugian tembus 1 miliar rupiah. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kebakaran hebat melanda kandang peternakan ayam pedaging di Kabupaten Ngawi. Kerugian akibat kebakaran 2 blok kandang ayam ini mencapai 1 miliar rupiah. Beruntung saat terjadi kebakaran, ribuan ayam sudah dipanen 1 minggu sebelumnya. Dalam video amatir warga, nampak detik-detik saat kebakaran hebat terjadi pada kandang peternakan ayam pedaging di Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Jumat malam. Kobaran api yang begitu besar membuat warga sekitar panik. Terdengar suara ledakan berkali-kali membuat warga semakin panik lantaran lokasi kandang ayam yang terbakar dekat dengan pemukiman warga. Api yang membumbung tinggi dengan cepat membakar 2 blok kandang ayam milik Yasin Hidaroh, 54 tahun, warga setempat, yang terbuat dari bambu dan kayu tersebut. Polisi yang datang ke lokasi setelah menerima laporan warga langsung menghubungi pemadam kebakaran. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Menurut warga sekitar, kebakaran terjadi begitu cepat. Kobaran api sudah membesar pada blok depan dan merambat hingga blok belakang. Tidak ada ayam yang terbakar karena sudah dipanen 1 minggu sebelumnya. Dari arah timur ke barat. Tadi Bapak kesini itu posisi apinya sudah besar. Sudah besar. Sudah besar. Itu, Pak, ini ada yang jaga atau gimana Pak? Nggak ada Mas, udah libur soalnya.
habis panen. Ini apa Pak ini Pak? Kandang ayam. Kandang ayam. Kandang ayam. Ada kandangnya atau ada ayamnya tuh? Ayamnya kosong habis panen. Habis panen kemarin. Udah panen udah 2 minggu kalau nggak seminggu itu nggak salah. Berarti Bapak posisi ke sini itu apinya sudah Sudah besar Mas dari nggak timur. tahu dari apa dari itu? mana nggak tahu. Nggak tahu ya. Tahu pastinya nggak tahu. Terus setelah Bapak kesini apa yang Bapak lakukan tadi Pak? Ya manggil-manggil orang Mas, teriak-teriak. Api besar kan dia takut. Nah, terus ngebel sama Pak Polsek tadi, terus ngebel sama damkar. Akhirnya Terus kesini ya Pak? langsung ke sini gitu. Tapi ya berhubung kayu Mas, ya maklum aja kayu terus dasarnya angin. Tak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran itu. Namun kerugian 2 blok kandang peternakan ayam pedaging ini diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Belum diketahui penyebab kebakaran hebat tersebut. Yang terbakar ini kandang, jadi kandangnya ada 2 blok Pak. Yang 1 blok depan ini panjang 80 Pak ya, panjang 80, lebar 10. Ini terbakar habis. Untuk ayam kosong, kebetulan habis baru dipanen, sehingga korban tidak ada, hanya material bahannya dari bambu dan atap dari seng. Terus tindak lanjut dari petugas seperti apa ini? Untuk sementara ini melakukan pemadaman dibantu dari Damkar Ngawi. Sampai saat ini sudah 6 kendaraan, 6 tangki PDAM. Oh gitu ya. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, sebuah truk muatan tabung LPG 3 kg menabrak pohon dan tiang listrik di Kabupaten Ngawi. Akibat kecelakaan tunggal ini, kernet truk mengalami luka-luka dan dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sebuah truk syarat muatan tabung LPG 3 kg menabrak pohon dan tiang listrik di pinggir jalan raya Ngawi Caruban di Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Akibat kecelakaan tunggal ini, kernet truk bernama Muhtadi, 56 tahun, warga Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kediri, mengalami luka-luka dan dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Selain bodi depan truk rusak parah, sebagian tabung LPG 3 kg juga sampai berserakan di tepi jalan. Menurut warga, kejadian bermula ketika truk yang dikendarai oleh Suparno, 52 tahun, warga Desa Purworejo, Kediri, melaju dari Jakarta hendak ke Kediri. Sesampainya di lokasi kejadian, sopir berusaha menghindari sepeda motor yang menyalip truk dari arah berlawanan, hingga membuat sopir hilang kendali dan mengakibatkan menabrak pohon dan tiang listrik. Sini tuh kondisinya gimana Pak truknya Pak? Truknya tuh hancur itu. Nabrak apa Pak? Nabrak pohon sama tiang lampu itu. Itu muatan apa Pak? Itu muatan LPG itu. Terus kondisinya sopir sama kernet? Nah, sopirnya nggak apa-apa, kalau kerennya itu baru rumah sakit itu. Puskesmas tadi ya? Puskesmas itu ya. Perkiraan kenapa ya sampai nabrak nih Pak? Menghindari sepeda motor. Kalau informasi dari mana mau kemana nih Pak? Itu umur saya mau ke Kediri. Dari mana itu? Nah, jelas ya. Kasus kecelakaan tunggal tersebut kini ditangani petugas penegak hukum atau Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dibantu warga, sejumlah tabung LPG yang berserakan dievakuasi ke truk selanjutnya diamankan di pos polisi terdekat. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, sebuah truk tronton bermuatan pupuk 37,5 ton terguling di Jalan Bypass Nganjuk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun muatan pupuk berserakan di jalan. Truk tronton bermuatan pupuk mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Bypass, Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat. Akibat kecelakaan ini, muatan pupuk 37,5 ton berserakan di jalan. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan Sampir, 50 tahun, warga Lumajang, melaju dengan kecepatan sedang dari arah Surabaya menuju Jawa Tengah. Sesampainya di Jalan Bypass, Kelurahan Ringen Anom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, truk tiba-tiba terguling ke kanan. Diduga truk muatan pupuk ini terguling akibat sopir tak menguasai medan saat melintas di jalan menikung. Akibatnya truk terguling ke kanan dan muatannya berserakan di jalan.
tiba-tiba rubuh aja. Tiba-tiba rubuh. Iya. Arah dari mana, Pak? Arah dari sana, Bu. Timur. Arah dari timur. Jadi kan habis dari mana, Pak, ini? Dari pabrik. Pabrik pun di ini, Bu. Petro Gresik. Gresik. Mau kirim kemana, Pak? Mojokerto. Sidokerto. Oh, Sidokerto. Ngawi. Terus tiba napa awalnya niku mepet-mepet teng mriko? Mboten, apa pripun, Pak? Jalan namanya tiba-tiba rubuh ya sudah jangan tebak kepala saya tengok dulu. Mungkin pukul berapa, Pak? Baru aja. Ada jam 11-an? Oh, 10. Jenengan asli pundi, Pak? Asli pundi? Lumajang. Napa sebelumnya ngantuk napa pripun? Mboten nggih, Pak. Memang kelihatan ngantuk saya. Lah iya. Iki muatan Kelihatan ngantuk enggak? Enggak. Lah iya, jangan bilang begitu. muatan berapa ton ini, Pak? Muatan berapa ton? 37,5. 37,5. Pasca kejadian, petugas kepolisian langsung melakukan proses evakuasi truk. Kendaraan bersama sopir kemudian diamankan di unit laka lantas Polres Nganjuk guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk. Lebaran menjadi berkah bagi produsen coklat karakter di Kabupaten Tuban. Informasinya kami hadirkan usai jeda pariwara. Apa isinya? Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Hari Raya Idul Fitri menjadi berkah bagi produsen coklat karakter di Kabupaten Tuban. Sejak awal bulan puasa, pesanan mulai berdatangan dari berbagai daerah. Tampilannya yang unik dan menarik membuat jajanan satu ini banyak dicari anak-anak di meja suguhan saat Lebaran. Seperti inilah keseharian Siti Nazila, 27 tahun, warga desa Tegalbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Sabtu pagi. Sejak awal bulan Ramadan, dirinya mulai sibuk menyelesaikan pesanan coklat karakter yang datang dari berbagai daerah. Tampilannya yang unik dan menarik membuat jajanan satu ini banyak dicari anak-anak di meja suguhan saat Lebaran. Meski terkesan mudah, namun untuk membuat coklat karakter dibutuhkan ketelitian tinggi. Setiap gambar dan warna harus benar-benar sesuai agar menghasilkan tampilan yang bagus. Dalam prosesnya, coklat beku mulai dipanaskan dalam magicom berisi air. Setelah meleleh, coklat akan dibentuk sesuai keinginan menggunakan alat cetak. Untuk memberikan tampilan yang bagus, coklat dipadukan dengan beberapa warna lain seperti kuning, putih, dan hijau. Selanjutnya, coklat yang sudah dibentuk sesuai keinginan dimasukkan ke dalam kulkas selama 1 jam agar kembali mengeras. Kemudian, satu persatu coklat dimasukkan dalam toples untuk dikemas. Sejak memasuki bulan puasa, pesanan coklat karakter mulai berdatangan. Setidaknya sudah ada 350 lusin coklat datang dari berbagai daerah, mulai dari Lamongan, Gresik, Kalimantan, hingga Makassar. Dari segi harga, coklat karakter produksi rumahan milik Nazila ini terbilang cukup murah, mulai dari Rp2.000 hingga Rp35.000 per pieces. Untuk coklat karakter stick dijual dengan harga Rp2.000 per biji. Kemudian, coklat kacang Rp20.000 per toples isi 12, coklat raya series muslim dijual Rp30.000 per pak isi 12 biji, dan coklat tenteng dijual Rp4.000 per bijinya. Produksi apa, Pak? Ya, ini namanya coklat karakter ya. Jadi khusus untuk Ramadan ini kita juga ada berbagai macam variannya.
Kalau saat ini di menjelang Idul Fitri ini paling banyak pesanan yang jenis apa? Kalau menjelang Lebaran mestinya yang khusus untuk edisi Lebaran. Misalnya ini ada ucapan untuk series Lebaran, terus juga ada karakter Muslim, sama yang lebih spesial lagi biasanya ini orang-orang lebih simpelnya ini untuk THR anak-anak. Jadi bisa di custom untuk uangnya taruh sini biasanya untuk THR anak-anak. Ini yang paling laku sekali karena simpel untuk THR anak-anak juga. Mbak, hingga saat ini pesanan yang masuk sudah sampai berapa? Kira-kira sudah 70 lusin. 70. Karena kita kan kirimnya kemarin juga jauh-jauh juga. 70 lusin itu berarti 7 box. Satu boxnya 7 lusin. 1 lusin. Itu sudah sampai mana Mbak paling jauh pesanan? Paling jauh baru sejak kemarin kita kirim ke Sumatera. Kalau dibandingkan hari biasa gitu, pesanan banyak kan mana sama Kalau hari-hari biasa biasanya kita pesanan untuk custom ulang tahun sama custom hajatan anak-anak gitu kan, karena cocok ya sama karakter ulang tahun. Kita juga nanti per edisi, misalkan hari guru kita juga ada edisi cetakan hari guru, ada hari santri dan hari-hari lain sebagainya seperti itu. Kalau untuk pemasarannya? Pemasarannya kita mainnya di reseller Mas. Jadi kita punya banyak reseller di masing-masing kota. Di Lamongan ada, di Gresik ada gitu. Di online. Pesanan diperkirakan masih akan terus berdatangan seiring mendekati Lebaran. Keberadaannya di meja tamu menjadi pemikat tersendiri bagi anak-anak kerabat yang sedang berkunjung. Tak hanya menjual bijian, di sini Anda juga bisa memesan dalam jumlah banyak maupun menjadi seperti reseller. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah produsen jajanan khas Lebaran di Kabupaten Tuban kebanjiran pesanan. Mereka mampu menjual 100 kilo berbagai jenis jajanan setiap harinya. Rasanya yang khas membuat jajanan tradisional itu banyak diburu sebagai camilan pengisi meja tamu untuk suguhan Lebaran. Rusmini, warga desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jumat pagi nampak sibuk. Produsen cemilan tradisional untuk suguhan Lebaran ini harus bekerja ekstra menyelesaikan pesanan yang terus datang sejak awal Ramadan. Salah satunya adalah kemplang. Kemplang merupakan cemilan tradisional dengan rasa khas yang dibuat dari bahan baku utama terigu, telur, cabai, garam, dan mentega. Sesuai namanya, seluruh bahan dicampur menjadi satu, lalu digiling hingga bumbu merata. Setelah itu adonan dipotong tipis-tipis, lalu digoreng hingga renyah. Sejak memasuki bulan puasa, pesanan kemplang sudah mulai berdatangan. Dalam sehari, Rusmini mampu menjual hingga 100 kg berbagai jenis jajanan di beberapa toko jajanan Lebaran. Tak hanya dari Tuban, beberapa pesanan juga datang dari luar kota seperti Bojonegoro, Lamongan, Surabaya hingga Malang. Harga yang ditawarkan cukup murah, 1 kg kemplang pedas dijual dengan harga Rp30.000. Sementara kacang sembunyi Rp60.000 per kilogram, lalu untuk pastel dan seblak pedas dijual Rp70.000 per kilogram. Bu, ini tadi produksi apa, Bu? Jajanan Lebaran. Jenisnya apa saja ini? Kemplang, kacang sembunyi, pastel, kacang asin, sama ladrang, sama seblak pedas. Ini dijualnya berapa ini? Kalau kemplangnya 30, kacang sembunyi 60, kalau pastelnya 70, kalau kacang asin 80, sebelaknya 70. Per kilo itu Bu ya? Per kilo. Yang paling banyak diminati apa ini Bu? Kemplang. Kemplang ya. Ini pemesan dari mana saja Bu? Jonegoro, terus Malang, Surabaya, Tuban. Itu untuk suguhan Lebaran itu ya? Iya. Bu, pesanan sudah sampai berapa ini? Sampai 100 kilo. 100 kilo ini. Ini masih terus nambah kemungkinan ya? Nambah, insya Allah nambah. Bu, ini jualannya pas momen ini aja Bu ya? Puasa Kalau atau? banyak ya momen Lebaran. Kalau hari biasa ya ada, cuma sedikit. Rasanya yang khas, renyah, gurih, pedas membuat jajanan suguhan Lebaran ini banyak dicari masyarakat. Tak hanya dari warga sekitar, beberapa pemilik toko makanan ringan juga mulai berdatangan untuk memesan. Pesanan diperkirakan masih akan terus datang seiring mendekati Lebaran. Keberadaannya di meja tamu tak kalah bersaing dengan jajanan modern. Tak hanya sebagai suguhan Lebaran, kemplang juga enak dijadikan cemilan sambil santai istirahat malam.
Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Pantura menggelar ngaji jurnalistik di sebuah madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Tuban. IJTI menekankan pentingnya jurnalisme profetik atau jurnalisme kenabian yang meneladani 4 sifat Nabi. Dengan berpegang teguh pada sifat kenabian, maka akan lahir berita maupun informasi yang didasari sifat kejujuran, objektif, mendidik, dan bijak. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Pantura Raya menggelar acara ngaji jurnalistik di Madrasah Ibtidaiyah MI Miftahul Huda di Desa Tuna, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Kamis sore. Acara yang dikemas dengan buka bersama dan pembagian zakat fitrah ini dihadiri oleh seluruh siswa, pengurus yayasan, kepala sekolah, dewan guru, jajaran komite sekolah, serta ketua dan anggota IJTI setempat. Ketua IJTI Korda Pantura Raya, Husni Mubarok, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang rutin digelar pihak sekolah bersama IJTI selama 4 tahun terakhir. Ia berharap sinergitas ini ke depan bisa terus berjalan dan ditingkatkan untuk menambah wawasan para siswa, khususnya tentang jurnalistik dan bermedia sosial. Dalam kesempatan ini, Ketua IJTI Pantura menegaskan penting jurnalisme profetik atau jurnalisme kenabian yang meneladani 4 sifat Nabi, yakni sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Dengan berpegang teguh pada sifat kenabian, maka akan lahir berita maupun informasi yang didasari sifat kejujuran, objektif, pendidik, dan bijak. Dengan jurnalisme profetik, maka secara tidak langsung melakukan dakwah bil kolam atau dakwah melalui tulisan, informasi, dan dakwah bil hal atau dakwah yang memberikan aksi nyata yang positif. Sehingga informasi hoaks, informasi yang tidak jujur dan mengadu domba, menyesatkan atau sejenisnya bisa diminimalisir dan ditangkal. Selain kita memperkenalkan dasar-dasar jurnalistik kepada para siswa, kita juga menekankan pentingnya jurnalisme profetik di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang mana jurnalisme profetik ini meneladani 4 sifat kenabian, yakni sidik, amanah, tablik, fatonah. Yang mana jika sifat-sifat kenabian itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka berita maupun informasi yang tersebar di tengah masyarakat itu akan menjadi informasi-informasi yang jujur, kemudian terpercaya, objektif, mendidik, dan bijaksana. Harapannya dengan jurnalisme profetik itu ke depan informasi hoax, informasi yang tidak jujur, memecah belah dan lain sebagainya bisa terus kita minimalisir di media sosial. Sementara itu, Kepala Sekolah MI Miftahul Huda Siti Faizah mengatakan akan terus memperkuat sinergitas dengan IJTI. Tidak hanya sekedar rutin menggelar ngaji jurnalistik tiap tahunnya, namun juga akan memasukkan ekstrakurikuler jurnalistik pada tahun ajaran baru. Kita akan membentuk sinergitas antara IJTI dengan Lembaga MI Miftahul Huda. Kami akan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler di lembaga kami di tahun ajaran 2024-2025 yang mana akan menambah pengetahuan anak-anak terkait jurnalistik yang akan berpengaruh terhadap perkembangan dari MI Miftahul Huda, yaitu tentang kualitas dan kuantitas PPDB kami di tahun 2024-2025. Dan kami ucapkan terima kasih kepada IJTI karena telah bersedia kami undang dan bersedia kami adakan MOU di tahun yang akan datang untuk memberikan materi serta wawasan terkait jurnalistik kepada siswa-siswi kami. Dalam kesempatan ini, anggota IJTI Pantura Ali Imron menyampaikan materi tentang jurnalistik dasar kepada ratusan siswa, mulai dari pengenalan nama bapak pers dan tokoh pers di Indonesia, jenis karya jurnalistik, pengenalan cerita anak, hingga bijak bermedia sosial. Ziki Muhammad, JTV Tuban. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut.
Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.